Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Smart Weekend Profesional. Bersama saya, Ida Aulia Rahma yang akan menjadi host pada episode podcast kita kali ini. Sahabat Smart, kira-kira masih ingat nggak nih episode podcast kita sebelumnya yang pernah membahas terkait hak cipta? Apabila belum mengingat, mungkin bisa tonton terlebih dahulu video podcast kita yang sebelumnya pernah membahas terkait hak cipta di link video di atas ini. Nah, pada episode podcast kita kali ini, kita akan kembali membahas terkait hak cipta nih teman-teman, bersama Kak Laila dari PDB Law Firm. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Laila, bagaimana nih Kak kabarnya? Halo Kak Ida, Alhamdulillah baik. Kak Ida sendiri bagaimana Kak? Alhamdulillah, baik juga nih Kak. Akhirnya kita ketemu lagi ya Kak. Iya benar sekali, sudah lama kita tidak bertemu ya Kak Ida. Benar sekali nih Kak. Nah Kak, pada episode podcast kita kali ini kita akan kembali membahas nih Kak terkait hak cipta. Jika pada episode sebelumnya terkait hak cipta kita membahas terkait pengenalan hak cipta, objek hak cipta, dan juga perlindungan hak cipta, maka pada episode podcast kita kali ini kita akan lebih berfokus pada pelanggaran dan juga upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta itu sendiri. Seperti yang kita ketahui nih Kak, bahwa akhir-akhir ini cukup banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Bahkan seakan-akan hal itu menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kira-kira menurut Kakak sendiri, apa aja sih tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta itu? Oke, berbicara mengenai pelanggaran berarti ada hak seseorang yang kita langgar Kak Ida. Nah, hak itu merupakan hak eksklusif pencipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Nah, buat teman-teman juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang pertama nih Kak Ida, tadi kan saya sudah menyampaikan mengenai hak moral. Nah, hak moral itu dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, meliputi dicantumkan atau tidak nama pencipta, kemudian menggunakan nama asli atau nama samaran, kemudian mengubah ciptaan, mengubah judul, bahkan anak judul, kemudian melindungi hak pencipta apabila terjadi distorsi. Kemudian yang kedua yaitu hak ekonomi yang dijelaskan dalam pasal 9 Kaidah. Nah, meliputi penggandaan, pendistribusian, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pertunjukan, bahkan pengumuman. Seperti itu Kaidah. Wah, cukup banyak sekali ya Kak, hak yang bisa dilanggar dalam pelanggaran hak cipta. Mungkin teman-teman bisa juga melihat dalam pasal 5 dan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Nah Kak, kira-kira ada nggak sih hak lain yang bisa dilanggar dalam pelanggaran hak cipta selain hak moral dan juga hak ekonomi yang Kakak sebelumnya sebutkan? Ada Kaidah, ada dua nih, yaitu hak ekonomi produser dan hak moral pelaku pertunjukan. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang mana yang pertama hak ekonomi produser dijelaskan dalam pasal 25 ayat 1, meliputi hak melakukan sendiri, memberikan izin kepada pihak lain atau melarang kepada pihak lain untuk melaksanakan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, bahkan penggandaan fiksasi siaran. Kemudian yang kedua yaitu hak moral pelaku pertunjukan yang dijelaskan dalam pasal 22. Nah, itu meliputi namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan atau kecuali ditentukan sebelumnya, sebaliknya gitu Kaidah. Kemudian agar tidak adanya dilakukan distorsi ciptaan, kemudian mutilasi ciptaan. Kemudian yang ketiga yaitu modifikasi ciptaan atau hal-hal yang membuat pencipta itu mengalami kerugian. Seperti itu Kak Ida. Berarti memang ada hak lain ya Kak, selain hak moral dan juga hak ekonomi yang berpotensi dilanggar dalam pelanggaran hak cipta. Seperti yang Kakak sebelumnya sebutkan, ada lagi yakni hak ekonomi produser yang tercantum dalam pasal 25 ayat 1 dan juga hak moral pelaku pertunjukan yang tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta. Begitu ya Kak? Iya benar sekali Kak Ida. Jadi jika setiap orang melakukan tindakan tersebut yang sudah saya sampaikan tadi Kak Ida, dia tidak memiliki izin dari hak cipta atau pemegang hak cipta, itu sudah dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta Kak Ida. Oke, baik nih Kak. Saya dan juga teman-teman semakin paham nih terkait pelanggaran hak cipta. Nah, berbicara terkait pelanggaran hak cipta nih Kak, nantinya tentunya pemegang hak cipta itu sendiri memiliki upaya hukum atau berusaha untuk mempertahankan hak cipta itu sendiri.
Kira-kira apa sih Kak upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk mempertahankan hak cipta yang dimilikinya? Oke, untuk upaya hukum berarti kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta ya Kak Ida. Berarti sebelumnya mau saya sampaikan dulu nih Kak Ida, di Indonesia penyelesaian sengketa itu ada dua. Yang mana untuk hak cipta juga sama penyelesaian sengketa ada dua, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, kemudian yang kedua yaitu melalui pengadilan. Nah, hal ini dijelaskan juga dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, untuk alternatif penyelesaian sengketa itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Kemudian untuk penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan itu ada dua. Yang pertama yaitu gugatan perdata, kemudian yang kedua yaitu secara pidana. Nah, untuk gugatan perdata itu ada tiga yang bisa kita ajukan Kak Ida. Yang pertama yaitu kita melakukan gugatan ganti rugi, yang kedua gugatan pelanggaran hak cipta, kemudian yang ketiga pembatalan pendaftaran ciptaan. Seperti itu Kak Ida. Oke, berarti singkatnya ada dua upaya hukum ya Kak yang bisa dilakukan, yakni yang pertama melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase, juga dapat dilakukan melalui pengadilan. Iya. Nah, kira-kira mungkin agar teman-teman lebih paham nih Kak terkait pelanggaran dan juga upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta, mungkin bisa diberikan nih Kak salah satu contoh pelanggaran dan juga upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta itu sendiri. Untuk contoh, saya mau kasih contoh yang mana sering kita lihat nih Kak Ida. Sebenarnya saya mau tanya dulu nih Kak Ida, pernah nggak sih Kak Ida melihat ada seseorang yang mempunyai channel YouTube, kemudian dia mengunggah video dari hasil siaran televisi? Pernah lihat nggak Kak Ida? Pernah banget sih Kak, bahkan cukup banyak. Bahkan tidak terbatas pada YouTube saja. Banyak juga media sosial seperti sekarang Instagram dan juga TikTok yang mengupload siaran televisi yang udah pernah disiarkan sebelumnya. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran hak cipta Kak Ida. Kenapa? Karena kita tidak memiliki izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Apalagi kalau kita mendapatkan keuntungan dari video yang kita upload itu sudah termasuk pelanggaran hak cipta Kak Ida. Nah, untuk teman-teman yang mana dia merasa haknya terlanggar, itu kita bisa melakukan penyelesaian secara pidana. Hal ini juga sudah dijelaskan Kak Ida dalam pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Oke, berarti perlu diingat ya, mungkin bagi saya dan juga teman-teman agar lebih waspada dan tidak sembarangan dalam mengambil konten milik orang lain karena sangat berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta itu sendiri. Wah, cukup menarik ya Kak pembahasan kita pada podcast kali ini. Iya, terima kasih ya Kak Ida karena telah mengundang saya untuk podcast yang kedua ini, dan saya sangat senang berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Iya Kak, saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Laila atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya dan juga teman-teman karena sudah bersedia hadir dan berdiskusi pada episode podcast kita kali ini. Iya, sama-sama Kak Ida. Baik teman-teman, barusan kita telah selesai berdiskusi bersama Kak Nurlaila Agustin dari PDB Law Firm terkait hak cipta, utamanya terkait pelanggaran dan upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta itu sendiri. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mempelajari lebih lanjut terkait hak kekayaan intelektual dan lainnya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diadakan oleh Smart Yukan Profesional. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses di website Smart Yukan Profesional di www.weloje.id. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik terkait hukum, pajak, dan lain sebagainya. Salam Smart!